Hai guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Video kali ini ditujukan kepada apoteker-apoteker fresh graduate yang baru saja lulus yang akan memulai karirnya di rumah sakit. Oke, setelah teman-teman apply lamaran, kemudian dipanggil untuk interview, di rumah sakit itu biasanya ada beberapa tes. Yang pertama ada tes potensi akademik, kemudian ada tes psikolog, ada tes kefarmasian, dan yang terakhir ada MCU atau medical check up. So, buat teman-teman harus dicicil belajar tentang tes potensi akademik ini. Umumnya mirip-mirip saja seperti ketika kita mau tes masuk apoteker. Kemudian tes psikolog itu juga sama, tidak ada benar dan salahnya, hanya melihat sejauh mana kepribadian kita. Apakah kita cocok untuk bekerja di rumah sakit ini atau seperti apa. Tes yang ketiga yaitu tes kefarmasian, soalnya pun bisa bermacam-macam. Pada umumnya tidak ada ABC, tapi lebih ke esai atau seperti memecahkan kasus masalah. Di soal kefarmasian yang tes di rumah sakit ini tidak seseram yang teman-teman bayangkan. Oke, singkat cerita teman-teman diterima bekerja, bergabung di rumah sakit yang teman-teman impikan untuk bisa bergabung di sana. Banyak sekali yang saya temui di rumah sakit, bahkan para apoteker fresh graduate adalah rasa minder ya. Misal, aku ini nggak bisa ini, nggak bisa itu, hanya tahu teorinya saja. It's okay. Karena rata-rata semua apoteker, bahkan apoteker yang senior pun, ketika dia baru memulai juga akan merasakan hal yang sama. Karena di dunia farmasi ini kita akan learning by doing ya. Jadi kita semakin banyak belajar ketika kita di dunia kerja. Seperti itu. Tapi yang teman-teman harus tahu bahwa setiap rumah sakit itu memiliki program atau sistem yang berbeda-beda dan memiliki kerumitannya masing-masing. Dan mungkin teman-teman juga harus bersedia belajar lagi, seperti belajar sistem yang baru, bagaimana sih cara distribusi obat, bagaimana sih cara meminta obat ke gudang, atau gimana sih kalau misalnya ada obat kosong, bagaimana cara kita konfirmasi dengan dokter. Semuanya itu akan sama-sama kita belajar di lapangan nanti. Teman-teman juga para apoteker fresh graduate itu nggak usah khawatir, jangan-jangan saya dilepas sendiri, tidak ada pengarahan atau seperti apa. Jadi teman-teman itu akan ada masa orientasi selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu di setiap tempat-tempat atau di setiap satelit-satelit yang ada, teman-teman itu diajarkan. Tapi teman-teman selama 3 bulan berjalan ini, teman-teman nggak hanya stay di satu tempat, tapi itu bisa pindah-pindah. Pindah-pindahnya berapa lama tergantung rumah sakit masing-masing. Ada yang tiap 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, itu tergantung ya, tergantung. Jadi tiap rumah sakit punya aturannya masing-masing. Contoh, teman-teman 2 minggu di rawat inap. Rawat inap kan tentunya punya apotekernya, dan dia punya tenaga-tenaga teknis kefarmasian yang membantu dan mengajarkan teman-teman. Kemudian teman-teman pindah ke kamar operasi misalnya, kan di sana juga ada farmasinya, nanti juga akan diajarkan. Kemudian pindah di rawat jalan, di rawat jalan juga akan diajarkan. Teman-teman pindah ke gudang farmasi, di sana juga akan diajarkan. So, jangan khawatir, karena gunakanlah kesempatan di 3 bulan ini untuk menyerap ilmu sebanyak mungkin. Bertanyalah kalau teman-teman tidak tahu. Kemudian di rumah sakit teman-teman juga akan banyak menemukan alat kesehatan yang mungkin baru kali itu teman-teman melihatnya. Karena jujur saja selama kita belajar mungkin atau ngambil profesi apoteker, kalau di kampus di profesi apoteker itu paling banyak disinggung tentang obat kan. Sangat jarang atau sangat sedikit sekali kita menyinggung tentang alat kesehatan. Padahal di rumah sakit alat kesehatan itu ada bermacam-macam. So, pesannya untuk teman-teman fresh graduate apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian, jangan merasa insecure karena teman-teman cuma punya teori aja tapi prakteknya nggak ada sama sekali. Karena di rumah sakit teman-teman akan dibimbing dan di sana juga akan belajar bersama-sama. Saya pun mengalami itu. So, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah. Kira-kira next video kita akan bahas apa lagi. Hai gengs, apa kabar kalian? Aku lagi siap-siap. Oh iya, kalian ngerasain nggak sih kalau misalnya kan rambut aku panjang ya, terus tebel, jadi tuh kadang cepet banget untuk berminyak, untuk lepek gitu ya. Nah, aku pakai shampoo as always masih dari Scarlett Whitening.
Ini shampoo terus sama conditionernya lumayan loh, 1 kali keramas itu minyak-minyak langsung keangkat, langsung nggak licin gitu. Dan ini wanginya enak banget gengs. Kalau soal wangi Scarlett Whitening ini juara ya. So kalau kalian mau, ini ada shampoo dan conditioner. Aku taruh linknya di description box di bawah. So kalau kalian butuh langsung klik aja dan langsung check out. And see you in the next video. Bye!